3MB4. Saat ini saya akan menjelaskan materi kelompok 1 tentang UU nomor 8 tahun 1999. Sejak 20 April 1999, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU PK mulai sah diberlakukan. Undang-undang ini mengatur secara rinci tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Cakupan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban. Dalam pasal 1, angka 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu bahwa di dalam perpustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi atau produksi lainnya. Ada 5 asas yang dianut dalam perlindungan konsumen sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 8 1999 pasal 2, yaitu 1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha kewajiban secara adil. 2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. 3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, pemerintah, dan arti material ataupun spiritual. 4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dan penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen. Suatu negara menjamin kepastian hukum. Dengan demikian, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 merupakan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli akan konsumen Indonesia untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen secara merata. Meski Undang-Undang nomor 8 1999 lebih mengutamakan kepentingan konsumen, bukan berarti aturan ini akan serta-merta merugikan pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Bagi para pelaku usaha dapat belajar untuk memperbaiki kualitas produk dan layanan yang diberikan dengan pedoman pada undang-undang ini. Sebagai landasan hukum, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 yang memberi perlindungan kepada konsumen serta pelaku usaha perlu disadari oleh kedua belah pihak. Sosialisasi dan edukasi di kalangan konsumen menjadi prioritas utama agar mereka lebih produktif, sadar dan cermat ketika melakukan transaksi bisnis. Dengan pelaku usaha dalam hal ini mengembangkan properti sebagaimana diatur pada pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999. Pembeli properti memiliki hak antara lain keamanan, kenyamanan atau keselamatan dalam mengkonsumsi produksi maupun jasa serta memilihnya sesuai atas data dan jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta berhak didengar pendapat atau keluhannya. Pasal ini juga menyebutkan tentang hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen serta hak diperlakukan secara benar, jujur, tanpa diskriminasi. Pasal ini juga menyebutkan tentang hak memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai. Terima kasih.